Halo sobat pencinta berita update militer. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia. Dengan rencana akuisisi kapal induk ITS Garibaldi, penyelesaian fregat Merah Putih, serta kedatangan PPA Brawijaya Class, kekuatan Angkatan Laut Indonesia akan mengalami lonjakan luar biasa. Apakah ini akan menjadikan TNI Angkatan Laut sebagai kekuatan dominan di kawasan? Bagaimana reaksi negara-negara tetangga terhadap perkembangan ini? Mari kita bahas secara mendalam hanya di update militer. Kapal induk ITS Garibaldi, apakah Indonesia akan mengakuisisinya? Salah satu isu yang sedang ramai dibahas adalah kemungkinan Indonesia mengakuisisi kapal induk ITS Garibaldi dari Italia. Kapal ini adalah kapal induk ringan yang pernah menjadi andalan Angkatan Laut Italia sebelum digantikan oleh kapal yang lebih modern. Spesifikasi ITS Garibaldi: panjang 180 meter, bobot 13.850 ton, kapasitas 20 pesawat atau helikopter, dapat mengoperasikan jet VTOL seperti Harrier atau F-35B. Jika benar-benar dibeli, tantangan terbesar bagi Indonesia adalah tidak memiliki jet tempur VTOL seperti Harrier atau F-35B. Kemungkinan terbesar Italia akan menawarkan paket termasuk jet tempur Harrier, atau opsi lain kapal ini akan digunakan untuk helikopter serang dan drone tempur. Namun, apakah akuisisi ini realistis? Operasional sebuah kapal induk tidaklah murah. Mulai dari biaya pemeliharaan, pelatihan kru, hingga infrastruktur pendukung, semuanya harus diperhitungkan dengan matang. Fregat Merah Putih, game changer TNI AL. Selain ITS Garibaldi, Indonesia juga tengah membangun fregat Merah Putih FMP berbasis desain Arrowhead 140 dari Inggris. Fregat ini akan menjadi kapal perang tercanggih yang pernah dimiliki oleh TNI AL. Spesifikasi fregat Merah Putih: panjang 138 meter, bobot 6.000 ton, 64 PLS untuk rudal pertahanan udara dan serangan darat, radar AESA Metehan dari Turki. Dengan 64 PLS, kapal ini bisa menampung rudal seperti Aster 30 CMM atau bahkan rudal jelajah serangan darat. Ini adalah lompatan besar dalam kekuatan TNI AL, mengingat kapal perang Indonesia sebelumnya hanya memiliki sedikit peluncur rudal. Selain itu, radar AESA Metehan memungkinkan fregat ini untuk mendeteksi dan melacak ancaman dari jarak jauh, menjadikannya setara dengan kapal perang milik negara-negara maju. PPA Brawijaya Class, kapal perang serbaguna masa depan Indonesia. PPA Brawijaya Class adalah kapal perang multifungsi terbaru yang berbasis desain PPA Italia dan diakuisisi oleh TNI AL menjadi KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Spesifikasi PPA Brawijaya Class: panjang 143 meter, bobot 4.900 ton, dilengkapi rudal anti kapal TCO Mark 2/E, jangkauan 180 km, meriam OTO Melara 127 mm Vulcano dengan amunisi berpemandu. Dengan rudal TCO Mark 2E, kapal ini bisa menghancurkan kapal perang musuh dari jarak yang jauh. Sementara meriam 127 mm Vulcano memberikan kemampuan serangan presisi terhadap kapal musuh dan target di darat. Dengan gabungan 3 kapal ini, ITS Garibaldi, fregat Merah Putih, dan PPA Brawijaya Class, Indonesia sedang membangun kekuatan maritim yang sangat kompetitif di kawasan Asia Tenggara. Dampak terhadap negara-negara tetangga: peta kekuatan maritim ASEAN berubah.
perubahan besar dalam kekuatan TNI AL dengan hadirnya kapal induk ITS Garibaldi, fregat Merah Putih, dan PPA Brawijaya Class tentu akan mengubah dinamika militer di Asia Tenggara. Modernisasi ini bukan hanya meningkatkan daya tempur Indonesia, tetapi juga memicu reaksi dari negara-negara tetangga. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap Malaysia, Singapura, Thailand, Australia, hingga Cina? Mari kita analisis secara mendalam. Malaysia, tekanan untuk modernisasi Angkatan Laut TLDM. Malaysia, sebagai salah satu rival tradisional Indonesia dalam kekuatan laut, tentu akan merasa tekanan besar dari modernisasi ini. Kapal perang TLDM saat ini, TLDM masih menunggu kedatangan 6 fregat Maharajalela Class yang terus mengalami penundaan. Saat ini, TLDM masih mengandalkan fregat Lekyu Class yang sudah tua dan hanya memiliki 16 peluncur rudal PLS untuk pertahanan udara. Jika dibandingkan dengan fregat Merah Putih yang memiliki 64 BLS, jelas Indonesia unggul jauh dalam hal daya tembak. Reaksi Malaysia. Tekanan besar untuk mempercepat program fregat Maharajalela Class. Jika fregat ini tidak segera selesai, Malaysia akan tertinggal jauh. Meningkatkan kerjasama pertahanan dengan mitra strategis seperti Inggris dan Prancis untuk memperoleh teknologi angkatan laut yang lebih modern. Potensi pembelian rudal anti kapal baru untuk menyaingi rudal Teseo Mark II di PPA Brawijaya Class. Secara keseluruhan, Malaysia harus segera berbenah jika tidak ingin kehilangan daya saing di laut. Singapura tetap unggul dalam teknologi, tapi mulai kehilangan dominasi. Singapura dikenal sebagai negara dengan angkatan laut paling modern di ASEAN, tetapi perkembangan terbaru dari TNI AL bisa membuat posisi mereka terancam dalam jangka panjang. Kapal perang Singapura. Saat ini, fregat Formidable Class Singapura adalah yang terbaik di kawasan, dilengkapi 32 BLS untuk rudal Aster 15 dan Aster 30. Singapura juga memiliki armada kapal selam modern Invincible Class yang berbasis Type 218 SG buatan Jerman. Bagaimana fregat Merah Putih mengubah situasi? Jika FMP Indonesia benar-benar dilengkapi dengan 64 VLS, maka ini akan menjadi fregat paling bersenjata di Asia Tenggara, bahkan lebih unggul dari Formidable Class. Radar AESA Metehan pada FMP juga bisa menyaingi sistem radar mutakhir Singapura, yang selama ini menjadi keunggulan utama mereka. Reaksi Singapura kemungkinan akan mempercepat modernisasi armada lautnya dengan membeli kapal perang yang lebih besar dan lebih bersenjata. Meningkatkan kemampuan peperangan elektronik dan pertahanan udara berbasis darat untuk mengimbangi ancaman baru dari Indonesia. Memperdalam aliansi strategis dengan AS dan Inggris, mengingat Singapura sering menjadi mitra latihan Angkatan Laut AELA. Singapura mungkin masih unggul dalam aspek teknologi dan pelatihan awak kapal, tetapi keunggulan jumlah dan daya tembak TNI AL akan menjadi ancaman baru yang harus mereka hadapi. Thailand kehilangan posisi sebagai satu-satunya negara ASEAN dengan kapal induk. Thailand selama ini bangga sebagai satu-satunya negara di ASEAN yang memiliki kapal induk, yaitu HTMS Chakri Naru Ebet. Namun, jika Indonesia benar-benar mengakuisisi ITS Garibaldi, posisi Thailand sebagai pemilik kapal induk satu-satunya akan hilang. Kondisi HTMS Chakri Naru Ebet. Kapal ini jarang digunakan karena keterbatasan dana operasional, tidak memiliki pesawat tempur, karena jet Harrier yang sebelumnya digunakan sudah dipensiunkan. Jika Indonesia memiliki ITS Garibaldi, Indonesia akan menggantikan Thailand sebagai satu-satunya negara ASEAN dengan kapal induk aktif. TNI AL bisa memiliki kapabilitas proyeksi kekuatan lebih jauh,
terutama jika Garibaldi digunakan untuk operasi jet tempur Harrier, helikopter, dan drone tempur. Thailand mungkin akan merasa terdesak untuk membeli kapal perang baru atau meningkatkan anggaran pertahanannya. Reaksi yang mungkin muncul dari Thailand adalah meningkatkan kerjasama dengan Cina untuk mendapatkan kapal perang baru yang lebih modern. Australia, potensi aliansi yang lebih dekat atau persaingan yang meningkat. Sebagai negara yang sering berinteraksi dengan Indonesia dalam bidang pertahanan, Australia pasti akan mencermati perkembangan TNIL dengan serius. Australia saat ini memiliki 2 kapal serbu amfibi Canberra class yang bisa mengoperasikan F-35B, fregat Anzac class yang masih dalam proses modernisasi, destroyer Hobart class dengan sistem Aegis dan rudal SM-2. Dampak bagi Australia, jika Indonesia memiliki ITS Garibaldi, Australia akan kehilangan keunggulan sebagai satu-satunya negara di kawasan yang bisa mengoperasikan kapal induk ringan. Jika FMP dengan 64 VLS sudah operasional, maka Indonesia akan memiliki kapal perang yang setara atau bahkan lebih unggul dari Anzac kelas Australia. Reaksi Australia kemungkinan memperkuat kerja sama militer dengan Indonesia untuk memastikan stabilitas kawasan, meningkatkan anggaran pertahanan untuk mempertahankan keunggulan maritimnya, meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat dan negara-negara sekutu lainnya untuk mengimbangi perkembangan Indonesia. Cina, Indonesia makin kuat di Laut Cina Selatan. Cina tentu akan mencermati perkembangan ini dengan sangat serius, mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang aktif menolak klaim Cina di Laut Natuna Utara. Bagaimana dampaknya bagi Cina? Dengan fregat Merah Putih yang memiliki 64 PLS, Indonesia bisa memiliki pertahanan udara yang lebih kuat di perairan Natuna. Dengan ITS Garibaldi, Indonesia bisa mengoperasikan lebih banyak helikopter atau drone tempur untuk patroli di wilayah perbatasan. Dengan PPA Brawijaya Class yang memiliki rudal TCO Mark 2E, Indonesia akan memiliki kemampuan serangan anti kapal yang lebih mematikan. Reaksi Cina kemungkinan meningkatkan patroli militer di Laut Cina Selatan sebagai sinyal peringatan kepada Indonesia, mempercepat modernisasi kapal perang ASEAN friendly seperti di Thailand dan Kamboja untuk menjaga pengaruhnya, meningkatkan pendekatan diplomatik untuk memastikan hubungan dengan Indonesia tetap stabil. Namun, jika Indonesia tetap berpegang teguh pada kebijakan pertahanannya, Cina harus mulai menghitung ulang bagaimana mereka menghadapi kekuatan maritim Indonesia yang terus meningkat. Kesimpulan, Indonesia menuju kekuatan dominan di Asia Tenggara. Dengan akuisisi ITS Garibaldi, penyelesaian fregat Merah Putih, dan kedatangan PPA Brawijaya Class, TNI AL akan memasuki era baru sebagai kekuatan maritim utama di Asia Tenggara. Indonesia akan memiliki kapal induk pertama di ASEAN yang operasional, meningkatkan daya proyeksi kekuatan di kawasan. Fregat Merah Putih dengan 64 PLS akan menjadi fregat dengan daya tembak terbesar di Asia Tenggara, menyaingi kapal perang negara-negara maju. Fregat PPA Brawijaya Class menambah kapabilitas perang anti kapal dan pertahanan udara TNI AL. Namun, peningkatan ini tidak terjadi tanpa konsekuensi. Negara-negara tetangga akan merespons dengan mempercepat modernisasi armada mereka dan memperkuat aliansi militer. Apakah Indonesia siap menjadi pemimpin kekuatan maritim di Asia Tenggara? Ataukah perubahan ini akan memicu perlombaan senjata baru di kawasan? Bagaimana menurut kalian? Apakah ada analisa lain menurut pendapat kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru dari Update Militer.